Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah jenazah laki-laki yang ditunggui ular di liang lahat benar-benar mengejutkan rombongan haji yang mengantaranya ke kuburan. Kisah ini terjadi pada zaman sahabat Nabi. Siksa kubur benar-benar nyata dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkannya dalam berbagai riwayat hadis. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya." Hadis riwayat Ahmad. Dan berikut ini adalah kisah jenazah yang ditunggui ular di liang lahat. Kisah ini dinukil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Syekh Abu Lais Samarkandi, yaitu salah satu ulama fikih yang wafat pada tahun 373 Hijriah. Ketika itu, Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughuli duduk bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tiba-tiba datang beberapa orang dan berkata, "Kami rombongan haji, dan bersama kami ada seseorang yang ketika sampai di daerah Zaid Sahifah, tiba-tiba ia meninggal dunia. Maka kami siapkan segala keperluannya. Ketika menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat, maka kami tinggalkan. Ketika kami menggali tempat lain, juga ada ular, maka kami biarkan, dan kemudian menggali tempat lain, juga kami dapatkan ular. Kami bertanya kepadamu, apa yang harus kami perbuat terhadap mayat itu?" Mendengar itu, Ibnu Abbas menjawab, "Itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kalian kubur saja. Demi Allah, andaikan kalian gali bumi ini semua, niscaya akan kamu dapati ular di dalamnya." Maka mereka kembali dan menguburkan mayat laki-laki itu dalam salah satu kubur yang sudah digali itu. Ketika kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarga mayat itu untuk mengembalikan barang-barangnya sambil bertanya kepada istrinya, apakah amal perbuatan yang dilakukan oleh suaminya. Istrinya menjawab, dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia mengambil sekadar untuk makanannya sehari dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung itu seberat apa yang diambilnya. Imam Abu Lis berkata, kisah ini menunjukkan bahwa khianat itu salah satu sebab siksa kubur dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan jangan sampai berkhianat. Dan kisah berikutnya diceritakan oleh Imam Abu Lis dalam kitabnya juga. Dari Amir bin Dinar berkata, ada seorang penduduk Madinah mempunyai saudara perempuan yang sedang sakit di ujung kota Madinah, akhirnya meninggal dunia. Jenazah perempuan ini pun dibawa ke kuburan untuk dikebumikan. Setelah selesai proses penguburan dan kembali ke rumah, sebuah kantongan tertinggal di dalam kubur. Maka saudaranya meminta bantuan orang-orang untuk menggali kubur itu. Setelah digali, kantongan itu pun ditemukan dan diambilnya. Saudara mayat itu berkata kepada orang yang membantunya itu, "Tolong aku ke tepi sebentar, karena aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini." Maka dibukalah sedikit lahatnya. Betapa kagetnya, tiba-tiba dilihatnya kuburan itu mengeluarkan api. Ia pun segera meratakan kuburan itu dan kembali kepada ibunya dan bertanya, "Bagaimanakah kelakuan saudaraku dahulu itu?" Sang ibu berkata, "Mengapa kau menanyakan kelakuan saudaramu, padahal ia telah mati?" Dan anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahukan bahwa saudaranya itu biasanya mengakhirkan sholat dari waktunya, juga lalai dalam bersuci. Selain itu, di waktu malam sering mengintai rumah-rumah tetangga untuk mendengar percakapan mereka, lalu disampaikan kepada orang lain sehingga mengadu domba ataupun namimah antara mereka. Na'udzubillah min zalik. Dan demikianlah sekelumit kisah nyata tentang dahsyatnya siksa kubur. Karena itu siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, hindarilah sifat-sifat tercela seperti berkhianat dalam menjaga amanah, namimah, mengakhirkan waktu sholat, lalai dalam bersuci, dan masih banyak dosa lain yang menyebabkan seseorang disiksa dalam kubur. Dan semoga Allah melindungi kita dari azab kubur. Ada sebuah keterangan yang menyebutkan bahwa bumi ini setiap hari berseru sampai 5 kali dengan berkata, yang pertama, "Hai anak Adam, Anda berjalan di atas punggungku dan kembalimu di dalam perutku." Yang kedua, "Hai anak Adam, Anda makan berbagai macam di atas punggungku dan akan dimakan ulat di dalam perutku." Yang ketiga, "Hai anak Adam, Anda tertawa di atas punggungku dan akan menangis di dalam perutku." Yang keempat, "Hai anak Adam, Anda bergembira di atas punggungku dan akan berduka di dalam perutku." Dan yang kelima, "Hai anak Adam, Anda berbuat dosa di atas punggungku, maka akan tersiksa di dalam perutku." Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika berhenti di atas kubur, beliau menangis. Maka beliau ditegur sahabat lainnya, "Engkau jika menyebut surga dan neraka tidak menangis, tetapi kau menangis karena kubur." Sayyidina Utsman menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya kubur itu pertama tempat menuju akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih ringan. Dan jika tidak selamat di dalam kubur, maka yang di belakangnya lebih berat daripadanya.
Selain menjauhi dosa dan sifat-sifat tercela tadi, ada satu amalan yang dapat melindungi seseorang dari siksa kubur. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, barang siapa membaca tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat Al-Mulk setiap malam, maka Allah akan menghalanginya dari siksa kubur. Kami di masa Rasulullah SAW menamakan surat tersebut Al-Mani'ah, yaitu penghalang dari siksa kubur. Dia adalah salah satu surat di dalam kitabullah. Barang siapa membaca setiap malam, maka dia telah memperbanyak dan telah berbuat kebaikan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada Rasulnya untuk mendengar orang-orang yang disiksa dalam kubur. Dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Zaid bin Sabit berkata, pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kebun Bani Najjar sambil naik keledai dan kami menyertainya. Tiba-tiba keledai itu menyimpang dari jalanan, lari dan hampir saja menghempaskan beliau. Ternyata di situ terdapat kuburan 6, 5 ataupun 4 orang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Seorang laki-laki menjawab, saya ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, kapan mereka meninggal? Ia menjawab, ketika mereka syirik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan An-Nasai, Abu Ayyub Al-Ansari berkata bahwa Rasulullah SAW keluar pada malam hari setelah matahari terbenam. Tiba-tiba beliau mendengar suara dan bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Dalil lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mendengar suara orang yang diazab dalam kubur adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW melewati 2 kuburan lalu beliau bersabda, keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Sebahagian orang ada yang mengaku bahwa mereka dapat mendengar ataupun melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur. Dan di antara mereka yang dapat mendengar ataupun melihat orang-orang yang disiksa di dalam kubur adalah tokoh-tokoh yang terpercaya yang tak memiliki cacat dalam agama dan kejujuran mereka. Salah seorang ulama berkata, terkadang hal itu tersingkap bagi orang-orang pada zaman ini, baik dalam keadaan jaga ataupun tertidur. Mereka mengetahui dan memastikan kebenarnya. Kami dapat menyodorkan banyak hal mengenai itu. Dan inilah sedikit kisah tentang azab kubur yang dialami dan kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang dimasukkan ular dalam kuburnya, dan juga ada yang keluar api dalam kuburnya. Dan juga Rasulullah SAW menyaksikan sendiri bagaimana siksa kubur itu menimpa seseorang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah yang luar biasa, dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.